Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel teknik pemesinan. Kita akan mempelajari teknik pemesinan mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Untuk itu silahkan disimak video berikut sampai selesai. Silahkan diikuti anak-anak. Materi yang akan disampaikan yang pertama, nanti saya akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sedikit sekilas. Kemudian pendahuluan K3 itu, kemudian gambaran umum K3 LH di industri. Setelah itu pengertian K3 LH. Yang terakhir tujuan dan manfaat K3. Untuk materi yang pertama, anak-anak, K3 ini merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Nah, biasanya kita sering dengar K3. K3 itu tentang apa aja? Jadi penerapannya seperti apa? Nah, nanti silahkan ini dilihat gambaran K3 di teknik pemesinan SMK 3 Tuban. Pada gambar berikut ini siswa sedang melakukan praktek pemesinan bubut. Mereka menggunakan helm, kemudian baju kerja, kemudian ada sepatu safety. Jadi minimal ada itu. Kemudian kalau di era pandemi seperti ini ada lagi masker. Tentunya di beberapa pekerjaan nanti akan mempunyai beberapa perbedaan alat-alat yang digunakan untuk K3-nya. Nah, itu sekilas di teknik pemesinan. Ada beberapa lagi yang selain helm, kemudian baju kerja dan sepatu. Ini akan saya tampilkan video. Nah, ini dari Akademi Komunitas Semen Indonesia. Di sana terdapat penerapan K3 saat praktek. Nah, helm merupakan salah satu syarat wajib hampir di berbagai sektor di industri. Mereka menggunakan helm. Ada juga beberapa yang menggunakan kacamata dan sarung tangan. Yang pertama safety helm, safety glasses, kacamata. Kalau di teknik pemesinan juga nanti kita juga menggunakan, terutama ketika kita melakukan pengerjaan. Nah, ini safety shoes. Nah, tujuannya salah satunya tadi kalau kita menginjak benda tajam, ini versi yang buat las, kemudian ada front biar bajunya tidak kena itu percikan api las. Ada lagi nanti ada ini plus kacamatanya. Nah, ini salah satu contoh penerapan K3 saat melakukan praktek, saat melakukan kerja. Kita kembali lagi di slide tadi. Nah, jadi gambaran awal seperti tadi, gambaran awalnya K3 itu pentingnya buat apa? Nah, nanti salah satunya kita akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, harapannya endingnya nanti kita saat melaksanakan praktek, kita benar-benar membudayakan keselamatan kesehatan kerja. Tujuan pembelajaran salah satunya nanti kita akan bahas dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada lambang K3 seperti ini.
nanti kita akan banyak jumpai di beberapa industri. Terlebih kalau kita tinggal di sini, kita sering menjumpai beberapa di jalan kayak itu banyak yang menggunakan Cuttlebug, Bearbug yang berlogo seperti ini. Nah anak-anak, ini salah satu bentuk kecelakaan kerja. Ini bisa jadi mengabaikan prinsip-prinsip K3-nya. Keamanan dan keselamatan kerja sangat penting bagi setiap masyarakat. Sangat penting, siapa yang nggak mau selamat dan aman. Semuanya kesadaran terhadap risiko cedera permanen kayak gitu, sakit atau kematian tinggi. Nah, hal itu bisa dihindari, bisa diminimalisir ketika kita menerapkan K3 di keseharian kita, apalagi terlebih kita melakukan pekerjaan di pemesinan. Silahkan diingat-ingat, kita bekerja tidak hanya dengan manusia, tapi dengan mesin. Nah, tentunya mesin ini kadang tidak toleran terhadap kita. Kalau kita tidak berhati-hati. Ini ada contoh kecelakaan kerja. Ini tentunya bukan kita harapkan, tapi kita harapannya kalian bisa mengantisipasi dari kegiatan sekecil mungkin nanti. Nah, anak-anak sekalian, memasuki ke materi pengertian K3 dari American Society of Safety Engineers. Aktivitas K3 itu apa? Yaitu aktivitas yang diperuntukkan untuk menghindari semua tipe kecelakaan yang ada hubungannya langsung dengan lingkungan dan kondisi kerja. Jadi K3 ini merupakan satu instrumen atau alat yang digunakan untuk melakukan pencegahan. Nah, tentunya mencegah yang pertama pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat dari kecelakaan kerja. Ini harapannya ke depannya seperti itu. Nah, keselamatan sendiri itu pengertiannya merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi yang tidak selamat yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian kesehatan kerja, suatu kondisi pekerja yang bebas dari gangguan fisik, mental, sosial, penyakit maupun cedera yang disebabkan oleh lingkungan dan dapat mengganggu aktivitas kerja. Tentunya kalau tidak sehat, pasti produktivitas dalam bekerja itu berkurang, menurun. Nah, tentunya industri akan rugi kalau pekerjanya banyak mengalami sakit karena cedera karena beberapa prosedur pekerjaannya. Kemudian lingkungan kerja itu yang dimaksud apa? Yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja. Nah, ini lingkungan pekerjaannya. Nah, jadi kalau lingkungannya tidak memberi kepuasan kepada pekerja, ada yang tidak nyaman seperti itu juga termasuk dalam aspek yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, tujuannya yang terakhir saya ulangi lagi, yang pertama untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Yang pertama melindungi tenaga kerja, yang kedua menjamin setiap orang lain yang berada dalam lingkungan kerja. Yang pertama tenaga kerjanya, yang kedua menjamin orang lain, jadi ada banyak nanti. Yang ketiga sumber dipelihara dipergunakan secara efisien, jadi nanti ada juga kita mengatur agar efisien juga. Kemudian yang keempat meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, jadi kita menjaga diri agar kita tetap sehat. Kemudian yang terakhir mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Ini ada beberapa yang tujuan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, kita lanjutkan pertemuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.